Nah, anak-anak langsung saja. Jadi sebelum kalian mengerjakan PH pertama hari ini, kalian mendengarkan review dulu ya materi kelas 2 untuk kalian di tema ke-1 ini. Nah, kalian masih ingat kan kemarin kita sudah melalui pembahasan tentang gerak dasar lokomotor dan permainan bentengan. Itu dua topik yang kalian hadapi sebelum PH hari ini. Nah, gerak dasar lokomotor, kalian masih ingat? Intinya adalah di kata-kata motor. Motor itu kan alat transportasi untuk bergerak, jadi berpindah tempat. Jadi artinya gerak dasar lokomotor ini adalah gerakan berpindah tempat dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Otomatis terjadi perpindahan tempat ya anak-anak. Diingat-ingat, itu namanya adalah gerak lokomotor. Nah, contoh dari gerak lokomotor itu sendiri, seperti pekan lalu Ustadzah minta kalian untuk menjawab contoh-contoh apa yang termasuk dari gerak lokomotor. Beberapa teman kalian ada yang menjawab berjalan, betul. Lalu ada juga berlari, betul. Melompat, meloncat, dan memanjat. Semua aktivitas itu adalah aktivitas berpindah tempat. Nah, sekarang Ustadzah bahas yang berjalan. Berjalan itu macam-macamnya ada berapa kemarin? Ada 5 ya. Jadi yang pertama adalah berjalan ke depan, berjalan ke belakang atau mundur. Yang ketiga, berjalan langkah pendek. Ingat, kalau ada langkah pendek berarti ada juga langkah panjang. Berjalan langkah panjang. Yang terakhir adalah berjalan ke samping. Ketika berjalan ke samping, otomatis juga pandangan kalian ke samping. Kakinya dibuka, tutup ke samping ya. Nah, di sini ada 2 gambar. Jadi yang pertama itu yang sebelah kiri ada gambar jalan di balok. Jalan di balok. Ini disebut dengan variasi berjalan, yaitu jalan halang rintang. Seperti kemarin yang sudah kalian lihat videonya. Itu menggunakan balok ya, yang dipasang di atas bisa kursi atau bisa meja. Sehingga kalian berjalan di atas balok itu nanti pasti akan membutuhkan keseimbangan. Nah, yang kedua ini adalah jalan apa? Jalan zigzag ya. Sudah jelas di situ garisnya berbentuk zigzag, yaitu berbelok-belok seperti itu. Yang kemarin videonya ada anak kecil yang mengikuti garis, dia jalan berbelok-belok ya. Nah, ini adalah 2 permainan yang kemarin sudah bahas juga. Semoga kalian masih ingat. Yang pertama itu gambar lomba balap bakia. Yang jelas dia start dari garis, maksudnya dia mulai dari garis start ke garis finish. Otomatis dia berpindah tempat kan. Makanya balap bakia ini termasuk salah satu contoh dari gerakan lokomotor. Nah, balap bakia ini menggunakan bakia yang terbuat dari kayu ya. Dari kayu, jangan lupa. Oke, yang kedua, gambar paling bawah itu adalah gambar balap karung, lomba balap karung. Dia juga merupakan salah satu contoh dari gerak lokomotor. Dia mulai untuk memakai karung di garis start dan mulai melompat, memegang kuat karungnya, dan menggunakan 2 kakinya untuk melompat ke finish, ke garis finish. Berikutnya adalah bentengan. Nah, bentengan kemarin juga sudah kalian lihat videonya seperti apa. Ada 2 tim di sana. Yang merupakan, ini adalah merupakan permainan tradisional ya. Terus bentengan ini juga terdiri dari 2 kelompok. Jadi, satu kelompok itu bisa terdiri dari 8 atau lebih timnya atau anggota kelompoknya itu. Nah, yang berikutnya adalah bentengan itu mempunyai 2 tiang hinggap ya, otomatis bisa menggunakan pohon atau bisa menggunakan tiang bendera, bisa menggunakan gawang. Yang kemarin di video itu adalah besi gawang sepak bola ya. Terus berikutnya, penjelasan berikutnya pada permainan bentengan itu jika tim A sama tim B ya, misal. Jadi tim B mengenakan salah satu dari tim A yang sedang berlari misalkan, maka otomatis tim A tersebut harus menjadi tawanan dan dia harus menempati tempat
yang kita sebut sebagai tahanan. Kemarin di video dari Kun ya, warnanya kuning kemarin. Nah, terus anak-anak ketika permainan bentengan berlangsung dan ada salah satu anggota kelompok yang bisa memegang benteng lawan, otomatis dia berhasil menjadi pemenangnya.